Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat siang semuanya dan selamat berjumpa kembali dengan materi kita pada kali ini. Kita pertemuan kelima, jadi pertemuan yang lengkap sebelum nanti minggu depan habis Lebaran langsung ketemu ujian sisipan, ya, ujian sisipan untuk program pra S2. Nanti dilanjutkan 5 kali pertemuan lagi baru ujian akhir. Baik, satu topik yang akan kita perkenalkan, kita sampaikan ya, kita bahas pada kali ini adalah proofing, ya, proof and proving. Oke, saya sampaikan dulu presentasinya, dan ini sebetulnya sudah saya share di Elok, ya, saya share di Elok. Oke. Baik, ini sudah nampak, saya slideshow-kan dulu. Oke. Baik, bukti dan pembuktian, ya, proving, ya, proving. Oke. Oke. Mungkin saya akan mulai dari yang paling akhir. Sebenarnya arti penting bukti dalam matematika itu apa, toh? Gitu. Arti penting bukti dalam matematika itu apa? Saya akan mulai dari yang paling akhir. Ini agak beberapa juga. Oke, di sini. Selama ini mungkin kita sudah belajar matematika banyak. Ya. Salah satunya mungkin saudara-saudara masih ingat tentang apa itu, ya, persamaan kuadrat. Oke? Ya. Masih ada yang ingat bentuk umumnya? Bentuk persamaan kuadrat? Apa? X kuadrat. Ulangi. X kuadrat plus AX kuadrat plus AX kuadrat, ya, plus plus AX plus C sama dengan 0. plus BX gitu ya. Plus C sama dengan C sama dengan 0. Cukup gini saja? Ada yang ingin menambahkan? Di mana A, B, dan C itu bilangan bulat dan X A, itu B, C, enggak harus bulat ya. Real kan boleh. Ya. real ya, dan Terus? X-nya itu variabel. Ya, jelas. Terus ada lagi enggak? Mau tak tanya terus sampai paham, ingat betul. Udah cukup? Yang lain? Itu aja, Pak. Ya, ada kurang kalau ini saja. Ya, jangan lupa. Mengerti ya? A-nya harus tidak boleh 0. Sebab kalau A-nya 0 bukan kuadrat lagi. Paham? Oke. Maka bagi Anda yang mengajar pemrograman itu, ini contoh yang paling mudah untuk membuat program awal itu ya, persamaan kuadrat. Baca ABC gitu ya, itu sebagai konstantanya. Lalu cek pertama, apakah A sama dengan 0? Ya. Jika ya, tulis komentar ya. Maaf, ini bukan persamaan kuadrat. Ya. Baca lagi dong, ya, itu pemrograman kita gitu. Nah, kalau A-nya tidak 0 baru dilanjutkan. Oke, untuk persamaan sistem persamaan kuadrat ini biasa yang kita mencari solusi ya. Kita akan mencari solusi. Apa solusinya? Ada yang masih ingat? Hakikatnya mencari yang kita sebut dengan akar-akarnya. Ya. Akar-akarnya itu artinya apa? Ada yang tahu? Nilai X yang memenuhi ya persamaan kuadrat tersebut. Memenuhi artinya apa? Setelah A, B, C-nya ngerti, X-nya berapa sehingga ini menjadi benar gitu ya, bahwa betul-betul sama dengan itu artinya memenuhi. A-nya berapa dikalikan X kuadrat, X-nya itu suatu nilai akar namanya, B dikalikan X, C itu betul-betul sama dengan 0. Oke. Nah, untuk persamaan kuadrat ini ada satu rumusan yang sangat muktabar, sangat sangat terkenal, sangat masyhur. Ada yang ingat namanya rumus apa? Rumus ABC, Pak. Oke, nah, ABC. Betul sekali. Masih ada yang ingat apa itu rumus ABC? Ada yang ingat?
Yang untuk minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke. Bagus. Oke. Terima kasih Mbak Ingat. Pertanyaannya, dari mana datangnya rumus ini? Dari mana? Apakah rumus itu datang tiba-tiba? Apakah rumus ini adalah hasil dari sebuah proses formulasi? Ya. Sehingga kalau dari proses formulasi kita harus bisa membuktikan. Ini salah satu contoh membuktikan gitu ya. Ya. Dari mana ini? Ya. Pertanyaan berikutnya, apa buktinya? Ya. Oke. Nah, dari kerangka berpikir inilah nanti kita akan memulai tentang bukti dan pembuktian. Oke, ini saya akan mengajak Anda semuanya mulai memikirkan bagaimana atau sebetulnya cara bukti dalam matematika itu. Oke. Ya, bukti yang semacam ini nanti kita akan kenali salah satunya yang kita sebut dengan bukti analitiknya. Oke, analitiknya. Oke, mari kita ikuti sejenak ya. Kita ikuti sejenak. Oke. Untuk bukti ini saya berikan clue. Ya, clue-nya. Oke. Ya. Kalau kita mempunyai bentuk A plus B kuadrat. Ini hasilnya apa? Ada yang ingat? Apa? A plus B kuadrat. Perkalian istimewa ini. Saya terus sama dengan apa? A kuadrat plus AB kuadrat. A kuadrat plus AB kuadrat. 2AB kuadrat. 2AB saja. Plus ya gitu. 2AB kuadrat. Ingat ya. Ingat semuanya lagi ya. Ini bentuk persamaan kuadrat istimewa ya. A plus B kuadrat adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya. Ini di SMP itu sudah kita belajar. Oke. Terus satu lagi, ini clue yang pertama ya, nanti akan kita gunakan. Clue yang kedua, kalau kita mempunyai X kuadrat sama dengan A, maka X-nya sama dengan apa? Akar A. Yang lain? Akar A, Pak. Oke, yang lain? Plus minus. Plus minus apa? Akar A. Oke, don't forget ya, betul itu ya. Jadi plus minus akar A. Jadi kalau akar A saja enggak benar gitu ya. Sebab minus akar A itu kalau kita kuadratkan juga menjadi X kuadrat gitu ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi plus minus oke. Ya, dua hal ini yang akan kita gunakan untuk pembuktian. Ya, pembuktian. Oke, mari kita ikuti ya. Semuanya ikut berpikir, ikut memberikan pendapatnya. Saya hanya akan mengikuti saja. Oke. Pertama akan saya tulis dulu persamaan kuadratnya bahwa A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan syarat ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Ini akan kita bawa ke bentuk tadi, istimewa tadi. Ya. A plus B kuadrat. Sehingga nanti ini adalah harus A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke. Di sini bentuk ini yang sudah tersedia bentuk kuadratnya adalah X kuadrat. Ya. Ini A kuadrat. A kuadrat dalam arti konstruksinya ya. Ini bukan masalah ABC tapi konstruksinya. Kalau Anda bingung dengan ini saya ganti dengan X plus Y kuadrat juga boleh ya. Berarti apa? X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat gitu ya. Oke. Nah, ini sama-sama sudah ada bentuk X kuadratnya. Ini juga ada X kuadratnya. Ya. Nah, untuk menghilangkan A, apa usul Anda? Agar A hilang itu apa? Agar menjadi X kuadrat saja. Karena tujuan kita adalah membawa ke bentuk perkalian istimewa, kuadrat istimewa nanti. Itu kan ada A-nya. Gimana untuk menghilangkan A? Dibagi yang lengkap, dibagi A, gitu ya. Ya. Oke ya. Ini kan suatu persamaan. Persamaan itu kesamaan ya.
akan nilainya tetap kalau sama-sama kita bagi A. Semuanya kita bagi A itu sama. Ini menjadi ya X kuadrat saja. Di sini menjadi apa? B per A X. Oke. Ini menjadi apa? C per A. Oke. Ini menjadi apa? 0. 0. Ya. 0 per A. Yes. 0. Oke. Good. Oke. Baik. Sekarang sudah sama ya. Ini punya X kuadrat. Ini punya X kuadrat. Oke. Ini 2XY. Suku 1, suku 2. Ini punya suku satunya B per A, suku 2-nya X. Tinggal kurang angka 2. Agar menjadi angka 2, ada yang punya usul diapakan? Kali 2 bagi 2. Bagaimana, Mas? Kali 2 bagi 2. Oke, betul. Kali 2 dibagi 2. Artinya dikalikan 1 itu tidak berubah. Kali 2 dibagi 2. Betul ya? Oke. X kuadrat plus ini 2 kali B per 2A. X. Kan sama tuh. Kalau 2 saya coret kan hilang. Ini tidak merubah apa-apa. Plus C per A sama dengan 0. Paham ini? Bagus sekali. Oke. Sekarang kita sudah berada pada bentuk apa? X kuadratnya sama. 2 kali sesuatu sama. Saya tinggal membutuhkan Y kuadratnya. Ya, agar menjadi bentuk perkalian istimewa, apa yang kita lakukan? Berikutnya. Ada yang usul? Ya, kita munculkan bentuk. Ini kan berarti yang kurang X kuadrat itu sudah ada. Yang kurang kan ininya kuadrat. Betul? Ya saya tambahi dong. Caranya gimana? X kuadrat plus 2 B per 2A X plus B per 2A. Saya kuadratkan. Ini ya. Tapi juga saya kurangi dia. B per 2A. Saya kuadratkan gitu ya. Plus C per A sama dengan 0. Berubah nggak persamaannya kalau saya tambah dia juga saya kurangi sesuatu? Enggak, Pak. Tidak kan? Tapi ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Oke. Nah, sekarang ini menjadi bentuk apa? Perkalian istimewa kan? Berarti apa? X plus B per 2A kuadrat. Oke? Sama dengan apa? Ya, sekarang kita hilangkan ini dengan cara ditambah. Kalau di sisi kiri ditambah, di sisi kanan juga ditambah, sisi kiri dikurangi, sisi kanan juga dikurangi. Itu kaidahnya. Namun sudah apa namanya salah kaprah bahwa pindah ruas ganti tanda, kan gitu ya. Pindah ruas ganti tanda. Oke. Oke. Jadi kalau ini saya pindah ruas bisa menjadi apa namanya? B per 2A kuadrat, karena ini min menjadi plus ya. Ini sebut saja sebetulnya plus gitu sebetulnya. Oke ya. Lalu ini min, ini plus menjadi min. C per A. Paham yang menjadi langkah ini? Paham, Pak. Oke. Bagus. Oke. Kemudian ini masih X plus B per 2A. Sama dengan, kalau ini kita keluarkan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat plus, min ya. Ya, oke. Oh, apa ini? Ada yang salah. Oke. Min C per A ya. Oke. Lalu ini kita samakan penyebutnya sama-sama menjadi 4A kuadrat. Ini tetap B kuadrat min. Kalau ini menjadi 4A kuadrat kan di atas saya kalikan 4A ya, maka menjadi 4AC gitu ya. Oke. Ini kuadrat jangan lupa. Oke. Sehingga X plus B
per 2A saja ini menjadi apa? Seperti tadi, kalau ini kuadrat ini menjadi plus minus akarnya dia itu ya. B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Ya. Nah, 4A kuadrat kan bisa keluar menjadi apa namanya? Plus minus ini akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Karena 4A kuadrat kan menjadi 2A. Nah, X saja berarti apa? X itu karena ada plus minus berarti kita sebut menjadi X1, X2 itu adalah ini saya pindah lagi. Min B per 2A min plus minus ya. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sama-sama per 2A kan bisa dijadikan satu. Ya. Sehingga menjadi, saya tulis di sini. Oh, tidak bergerak. Oke. Ya, jadi menjadi apa? X1, 2. Tadi, ingat tadi ya. Per 2A-nya menjadi 1. Jadi ini min B. Plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ya. Terbukti QED ya, ada quote era demonstrated. Oke. Enggak, proses-proses ini ada yang mau bertanya? Oke. Jadi inilah satu mekanisme gimana pembuktian itu penting ya, pembuktian itu penting ya, apalagi nanti di bidang matematika. Ya ini baru secara analitik tadi ya, kita dapatkan bahwa ternyata nilai X1, X2 min B ini bukan nilai yang tiba-tiba ketemu, tapi memang diformulasikan dari tadi gitu ya. Oke. Ini apa yang kita maksud dengan bukti dan pembuktian. Oke. Ya, kita berawal dari problem dulu baru nanti kita ceritakan apa itu bukti dan pembuktian. Ada yang mau bertanya? Langkah mungkin yang tidak jelas? Ya. Jadi step by step-nya sudah saya berikan dengan clue-nya yang di dua hal clue yang tadi ya, bentuk persamaan apa namanya kuadrat sempurna dan ini kalau X kuadrat sama dengan A, maka X adalah plus minus akar A gitu ya. Plus minus akar A. Oke, baik. Nah, nanti kalau ada hal yang tidak jelas bisa diinterupsi ya, bisa bertanya, raise hand. Oke. Baik, nah sekarang kita kembali ke masalah yang kita apa namanya ingin jelaskan ya, bukti dan pembuktian. Oke. Sebetulnya apa tuh bukti itu? Ya, bukti itu apa? Ya. Ya, jadi di sini bukti ini adalah sebuah metode untuk memastikan kebenaran. Ya, sebuah metode untuk memastikan kebenaran. Ya. Maka ada kalau persidangan itu ada pembuktian, ya pembuktian itu benar atau salah itu dari pembuktian itu harus masuk logika dan bisa diterima logika hukum kan gitu ya kalau di sana. Ya. Bahkan kalau kadang-kadang berkaitan dengan korupsi ada pembuktian terbalik. Coba uangmu dari situ itu coba jelaskan dari mana sumbernya. Oh dari sini, dari sini. Oke, ya. Kalau bisa membuktikan bahwa itu betul-betul asalnya dari sana dan jumlahnya sesuai, maka kalau tidak ada sumber dari korupsi, ya dia tidak termasuk korupsi. Itu pembuktian namanya, itu ya bukti. Nah, kita definisikan apa itu namanya definisi bukti formal. Ya. Bukti formal dari sebuah proposisi, ya kembali ke proposisi lagi ya, adalah serangkaian deduksi, serangkaian apa namanya bentuk inferensi logis gitu ya, yang mengarah ke proposisi tersebut, ya, berdasarkan sekumpulan aksioma. Aksioma itu pernyataan yang kebenarannya itu tidak diragukan, itu aksioma. Oke, ya. Mungkin Anda ingat beberapa waktu yang lalu kita berikan argumen dan inferensi itu ada beberapa teknik untuk membuktikan. Ya, kemarin ada case pada kasus pembunuhan, ya, kemarin itu, ya. Rangkaian itu namanya kita sebutnya serangkaian deduksi logis ya menuju yang ingin dibuktikan kebenarannya itu apa. Oke.
Sedangkan proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran atau kebenarannya adalah benar atau salah, tidak yang lain. Ini saya rasa sudah kita bahas ya. Ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini proposisi. Andai kata PN ini untuk setiap ini, maka PN adalah bilangan prima dan seterusnya gitu ya. Itu bisa dibuktikan benar atau salah dan seterusnya. Oke. Oke. Ini pernyataan-pernyataan, saya rasa tidak saya ulangi ya. 313 kali X pangkat 3 per Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3 itu tidak memiliki solusi kalau X, Y, Z-nya bilangan natural, bilangan alam, bilangan bulat, ya, bilangan integer. Oke. Oke. Setiap peta dapat diwarnai dengan 2 warna sedemikian sehingga daerah yang bersebelahan selalu memiliki warna yang berbeda. Oke. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Setiap bilangan genap yang lebih dari 2 adalah jumlahan dari 2 buah bilangan prima. Nah, ini benar atau salah. Nanti itu bisa dibuktikan. Artinya kembali kepada definisi proposisi adalah pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran, begitu maksudnya. Oke. Nah, apa itu aksioma? Ya, jadi aksioma adalah suatu proposisi yang kebenarannya itu tidak diragukan. Ya. Nah, aksioma itu bisa berupa sebuah asumsi. Ya. Boleh, asumsi itu dianggap aksioma. Ya. Oke. Oleh karena itu definisi dari bukti itu sendiri, definisi formalnya adalah sebarisan deduksi logis, ya, inferensi logis, ya, berawal dari sebuah aksioma, ya, dan proposisi lain mungkin, ya, yang telah terbukti kebenarannya dan berakhir kepada proposisi yang dituju, yang ingin dibuktikan. Oke, ya, itu. Nah, beberapa istilah kaitannya dengan ini, nanti ada teorema, gitu ya. Teorema itu adalah proposisi yang sangat penting, ya. Teorema itu berarti biasanya selalu bisa dibuktikan, ya. Dan kebenarannya harus benar, namanya teorema, gitu ya. Kemudian ada istilah lemma, ya. Itu adalah sebuah proposisi awal yang berguna untuk membuktikan proposisi selanjutnya, ya. Untuk membuktikan teorema, itu lemma, oke. Kemudian ada corollary, ya. Corollary, ya, yaitu proposisi yang diturunkan dari teorema dalam hanya beberapa langkah yang sederhana, ya, itu, oke. Nah, metode pembuktian yang berawal dari aksioma, ya, berawal dari aksioma ini dan berakhir dengan bukti tersebut, maka kita kenal dengan bukti aksiomatik, ya, bukti aksiomatik. Ya, yang bukti aksiomatik ini diperkenalkan oleh Euclid pertama kali, oke, ya, bukti aksiomatik, oke. Ini salah satu pengertian-pengertian mendasar saja, oke. Nah, bagaimana menulis bukti yang baik? Ya, bagaimana menulis bukti yang baik? Ya, maka yang pertama sebutkan rencana untuk pembuktiannya. Ya. Umpamanya kita akan buktikan dengan kontradiksi. Ini nanti ada beberapa teknik itu ya. Maka mengalirlah dengan linear, ya, mengalirkan dengan linear. Seperti tadi membuktikan akar dari persamaan kuadrat tadi ya. Tadi adalah ya sesuai dengan sifat-sifat aljabar biasa. Ya, akan tetap nilainya kalau dibagi dengan bilangan yang sama, gitu ya. Kalau dikalikan dan dibagi bilangan yang sama itu juga tidak berubah. Kalau ditambah dan dikurangi bilangan yang sama itu juga tidak berubah, kan gitu ya. Itu namanya mengalir. Ya. Jadi bukti itu adalah sebuah esai ya. Jadi bukan perhitungan. Jadi mengalir. Jadi bukan menghitung sesuatu, tapi adalah menurunkan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain dengan sifat-sifat yang sudah dikenali dalam matematika gitu ya. Ya. Kemudian hindari penggunaan simbol-simbol yang berlebihan ya, simbol-simbol yang terlalu banyak nanti malah membingungkan gitu ya. Kemudian disederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Ya. Kemudian diperkenalkan notasi dengan penuh pemikiran. Makna dari notasi itu apa? Itu dipertimbangkan dengan baik. Oke. Ya. Lalu distrukturisasi untuk bukti yang panjang itu, ya. Mungkin step by step atau mungkin per bagian atau diperkecil dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang penting jangan meremehkan pembuktian. Nah, misalnya dengan kata, loh sudah jelas sekali, ya. Loh jelas sekali bagi siapa? Ya. Nah, mudah dilihat bahwa seperti itu dilihat oleh siapa gitu ya. Itu hendaklah dihindari, ya, hendaklah dihindari.
Loh kan jelas-jelas gitu ya. Misalnya gitu. Misalnya jika X adalah bilangan ganjil, maka X kuadrat adalah ganjil. Nah, jangan sampai kita, loh kan juga jelas kalau bilangan ganjil itu kuadratnya memang ganjil gitu. Ya, jelas. Jelas gimana gitu ya. Ya. Coba jelasnya yang kayak apa gitu ya. Nah, maka nanti kita akan belajar yang kayak begini nih gitu ya. Lalu diselesaikan tentunya yang paling akhir. Oke. Ya. Jadi jangan, loh ini kan memang sudah jelas gitu ya. Ya, jelas bagi siapa? Ya, itu. Oke. Oke. Nah, ini juga saya rasa mengulangi yang di proposisional kemarin ya, kalimat dan waktu natural secara inherent itu sangat ambigu. Oke. Oke, ini juga masih proposisi. Enggak, ini nanti dibaca sendiri. Ini bukan berkait langsung dengan pembuktian, tapi ini beberapa komen saja ya. Oke. Misalnya kalimat-kalimat dalam bahasa natural itu secara inherent sangat ambigu. Setiap orang punya impian ya. Persisnya yang dimaksud apa kalimat tersebut? Jadi ambiguitas tersebut bisa jadi ditoleransi di percakapan sehari-hari. Kalau percakapan sehari-hari mungkin iya. Namun akan jadi masalah dalam matematika. Oke. Maka kita akan melakukan sebuah bahasa sederhana yang menghubungkan hubungan logika. Oke. Bahasa tersebut terdiri dari proposisi sederhana dalam bahasa sehari-hari ditambah kata-kata khusus. Dan atau jika maka, jika dan jika untuk semua beberapa yang sudah kita bahas yang lalu. Oke. Kata-kata khusus tersebut akan kita definisikan secara lebih persis atau lebih spesifik agar ambiguitas itu hilang gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita memodifikasi ya atau mengkombinasi menghubungkan proposisi dengan kata-kata seperti tidak, dan, atau jika maka, dan jika dan seterusnya ya. Misal, jika semua manusia akan mati, maka semua orang Yunani adalah manusia, maka semua orang Yunani adalah mati gitu ya. Ini prinsip-prinsip yang buktian yang sudah kita kenal dulu ya, modus ponens, modus tollens, silogisme, dan beberapa yang kita kenali. Oke. Ya. Untuk sementara kita abaikan dulu arti dari proposisi yang ada. Kita fokus pada bagaimana proposisi itu dikombinasikan dan dihubungkan. Ya, kita anggap saja proposisi dapat kita tentukan kebenarannya. Oke. Maka variabel seperti PQR dan sebagainya kita gunakan untuk mengacu pada proposisi. Oke, variabel tersebut hanya dapat memiliki dua buah nilai kebenaran, true and false. True or false, bukan true and false. Oke. Ya, variabel yang mempunyai nilai kebenaran disebut dengan variabel boolean. Ini just inform saja. Oke. Nah, ini selesai kita ingat kembali tabel kebenaran ya. Kalau maknanya negasi itu jika kebenarannya berlawanan, true menjadi false, false menjadi true. Kemudian N itu adalah akan benar kalau semua benar ya. Or itu baru akan salah ketika semua salah gitu ya. Saya ini kita sudah kenal. Lalu jika maka itu adalah akan benar ya kalau antecedennya salah atau konsekuensinya benar ya. Itu. Atau bahwa jika maka implikasi itu hanya akan salah jika antecedennya benar, konsekuensinya salah. Ini sudah banyak kita bahas yang lalu. Oke. Jika dan jika itu benar kalau sama gitu ya. Benar, salah juga benar gitu ya. Oke, yang lainnya salah. Oke. Nah, ini notasinya saya rasa sudah kita perkenalkan yang lalu ya. Not P dan seterusnya ya. Ini implikasi. Apa hubungannya implikasi, kontraposisi, inverse, dan converse ya. Ternyata bahwa implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi, inverse ekuivalen dengan converse. Oke. Lalu deduksi logisnya kita sudah perkenalkan dulu, ada modus ponens, oke, silogisme, modus tollens, ya, ini kontrapositif, gitu ya. Nanti diingat lagi pada ya. Umumnya adalah deduksi logis bentuknya adalah jika antecedent maka konsekuen, gitu ya. Ya, itu yang kita sebut dengan aturan inferensi, oke. Nah, sekarang kita akan memulai metode pembuktian. Oke, metode pembuktian. Oke. Metode pembuktian yang pertama kita kenal dengan membuktikan implikasi. Metode 1, implikasi.
Ya. Jadi implikasi itu kan dalam bentuk adalah jika P maka Q. Saya rasa kita sudah kenal. Ya. Atau P mengimplikasikan Q. Maka tahapan pembuktian dengan implikasi ini pertama kita asumsikan P-nya dulu. Artinya gini, kalau P-nya ini benar, mengakibatkan Q-nya itu juga benar, ini maka kita dapat membuktikan bahwa implikasi itu benar. Cukup itu. Ya. Maka kita asumsikan P. Berdasarkan asumsi P itu tadi kita harus dapat menunjukkan bahwa Q-nya benar, mengakibatkan Q. Ini berarti kita bisa membuktikan. Contoh. Kalau kita punya pernyataan atau teorema, jika X itu berada dari range 0 sampai 2, ya, range 0 sampai 2, ya, atau itu bisa kita tulis sebagai 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2, itu kan ya. Ini 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Maka nilai minus X pangkat 3 plus 4X plus 1 itu pasti bilangan positif. Lebih dari 0 itu pasti bilangan positif. Ya, bagaimana kita membuktikan? Maka kita mengasumsikan dulu bahwa 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Oke, ini asumsi. Karena ini adalah yang asumsi awal, P-nya. Oke. Dengan asumsi ini, maka kita dapat ketahui nilai X itu ya, pasti tidak negatif. Ya. X-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Betul? Ya, X-nya kan ini lebih besar sama dengan 0, jelas. Oke. Yang kedua, 2 min X itu juga pasti lebih besar sama dengan 0. Karena yang terbesar 2, kalau X-nya sama dengan 2, baru sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari 2, maka jelas lebih besar dari 0. Itu dipenuhi. Yang ketiga, bahwa 2 plus X itu pasti jelas ini ya, lebih besar dari 0. Itu jelas. Oke. Jadi ini adalah bilangan yang tidak negatif, tidak negatif, tidak negatif. Oke, ya, semuanya adalah non negatif ya. Ini X, 2 min X, 2 plus X adalah semuanya non negatif. Oleh karena itu kalau semuanya bilangan non negatif kita kalikan I1 kali I2 kali I3 ya, ketiga-tiganya pasti hasilnya non negatif. Perkalian dari bilangan non negatif semuanya itu pasti non negatif. Oke. Ya, maka kalau ini kita kalikan menjadi apa? Ya, coba kita kalikan. X kali 2 min X kalikan 2 plus X. Ini menjadi apa? X ini menjadi apa? 2 kali 2 4. 2 kali X. 2 kali min X 0. Min X kali X ini menjadi min X kuadrat. Ini sama dengan apa? Min X pangkat 3 plus 4X. Oke. Ya, min X pangkat 3 plus 4X. Oke. Nah, kalau min X pangkat 3 plus 4X tadi adalah lebih besar dari 0. Ya, ini tadi perkalian 3-nya kan ketemunya min X pangkat 3 plus 4X. Ini saja sudah lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, yang lebih besar sama dengan 0 itu kalau ditambahi 1, dijamin pasti lebih besar dari 0 kan? Oleh karena itu, kondisi yang ini bahwa 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2 tadi mengakibatkan gitu benarnya ini gitu ya, bahwa min X pangkat 3 plus 4X plus 1 ini pasti lebih besar dari 0. Ya. Karena apa? Yang perkalian ini saja 3 kali ini yang semuanya non negatif tadi, perkaliannya ini pasti lebih besar sama dengan 0. Dan lebih besar sama dengan 0 ditambahin 1, pasti lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, itu. Jadi ini namanya pembuktian langsung bahwa benarnya ini menjadikan benarnya ini. Oke, benarnya ini, benarnya ini. Oke. Itu namanya pembuktian dengan implikasi metode 1. Oke. Oke. Saya akan kembali ke sini mencari tempat. Oke. Nah, tadi saya katakan yang tadi disebut sudah jelas, sudah tampak toh.
Jika X adalah ganjil, maka X kuadrat adalah ganjil. Oke. Oke. Ini kan bentuk implikasi. Oke. Atau juga sama, nanti dengan cara sama. Jika X-nya genap, maka X kuadrat juga genap. Oke, jelas. Oke. Ya, sudah genap. Bagaimana membuktikan? Oke, pertama, yang harus kita kenali. Bilangan ganjil itu apa, toh? Atau bilangan genap itu apa, toh? Itu yang bisa memberikan apa deskripsi? Ganjil itu apa? Dua N plus 1, Pak. Apa? 2N plus 1. Oke, jadi X, bilangan ganjil itu dapat dinyatakan sebagai bentuk 2 kali N boleh, 2 kali K plus 1 boleh, apapun ya. Ini kita tahu bahwa bentuk ini pasti ganjil. Tahu ya? Oke, N boleh, K boleh, sama. Itu kan cuma variabel saja. Kalau genap, berarti apa? X adalah 2K, kan gitu ya? Ya. Di sini X adalah ganjil. X adalah ganjil. Ya. X adalah ganjil. Ini kita buktikan yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 untuk latihan, sama kok nanti ya. Berarti X itu sama dengan adalah 2K plus 1. Ya, bentuknya selalu itu bilangan ganjil. Maka bagaimana kita lihat apa X kuadrat adalah 2K plus 1 kuadrat. Oke? Apa 2K plus 1 kuadrat? Ya seperti kuadrat yang tadi menjadi apa? Ya. 4K kuadrat. Oke. Plus 4K. Oke. Plus 2. 2 dari mana? Plus 1 ya. Plus 1 ya. 2 dari mana? Kan B kuadrat. Ya. 1 kuadrat 1. Ini A kuadrat, ini 2 kali ini ya 4K. Oke. Taunya ini ganjil dari mana? Ini kan bentuk 2 kali 2K kuadrat plus 2K plus 1. 2, ini saya sebut sebagai K yang lain, plus 1 kan juga boleh. Berarti bentuknya kembali, ini loh cirinya ganjil. Oke. Oh, kalau X-nya ganjil, maka X kuadratnya juga ganjil. Itu kebenaran itu ya. Bukan tadi apa tadi kita katakan, loh kan sudah jelas. Loh, jelasnya di mana gitu ya. Maka harus kita cara membuktikannya adalah hal yang seperti ini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini namanya pembuktian dengan implikasi metode 1. Implikasi metode 1. Oke. Oke. Mungkin saya cari contoh yang lain ya, cari contoh yang lain. Oke, di mana tadi ya? Saya sudah mempersiapkan tadi. Oke. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, itu yang pertama. Oke. Dengan cara sama kalau dia genap adalah juga genap, itu juga cara yang sama. Oke. Oke. Baik, sekarang nanti contohnya belakangan. Kita akan lanjutkan dulu biar waktunya cukup ke metode yang kedua. Metode yang kedua. Yaitu dengan implikasi metode 2. Nah, tadi. Oh, ini ganggu kursornya. Oke, implikasi metode 2. Oke. Membuktikan jika P maka Q, ya, tetapi membuktikan dengan ingat jika P maka Q ini kongruen atau ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Betul? Tadi loh ya, bahwa implikasi itu kongruen dengan kontraposisinya. Oke.
Maksudnya apa? Kalau kita buktikan langsung P-nya benar menyebabkan Q itu tidak ketemu atau sulit atau bahkan tidak ada jalan, maka kita coba ubah. Bagaimana jika tidak Q maka tidak P. Oke. Karena itu kalau kita bisa membuktikan bahwa ini nanti juga benar, ini juga benar karena dia adalah ekivalen gitu loh ya. Oke. Baik, ya. Sekarang tahapannya adalah sebagai berikut. Maka kita buktikan dengan kontraposisinya. Ini manakala apa? Dengan implikasi langsung tidak mudah. Nah, setelah kita buktikan dengan kontraposisi itu kan hakikatnya juga implikasi gitu ya. Tapi hanya antesiden konsekuennya yang berubah gitu ya. Maka baru dilanjutkan seperti contoh metode yang pertama tadi, ya. Kita asumsikan non Q-nya benar gitu ya. Bahwa non-Q itu menyebabkan bahwa non-P-nya juga benar. Oke. Contohnya gini, contohnya. Jika R ini adalah bilangan irasional, maka akar R juga irasional. Oke. R itu rasionya, irasional. Irasional. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu definisi bilangan irasional? Ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar, nilai irasional itu adalah jika demikian dan demikian itu tidak bisa kita nyatakan. Karena yang punya kita itu rasional. R itu adalah rasional, manakala dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, sehingga A tidak sama dengan B-nya yang tidak sama dengan 0, dan AB anggota bilangan bulat, ya. Dan ini irreducible. Irreducible itu tidak bisa direduksi gitu ya. Ya. Ini jelas kalau R rasional. Bahwa 7/8 itu irasional. 8/7 juga irasional. 5/3 juga irasional. Juga rasional maksud saya. Karena dapat dinyatakan dalam bentuk rasio dari bilangan bulat gitu ya. Itu namanya rasional. Oke. Oleh karena itu kalau kita mempertahankan berangkat dari bahwa dia irasional gitu ya, maka kita do nothing. Ya. Tidak ada yang kita bisa kita kerjakan. Nah, karena tidak ada definisi irasional itu tidak jelas. Oleh karena itu coba kita akan balik. Bagaimana kalau dengan kontraposisinya? Jadi kalau kita punya pernyataan jika P maka Q, mana ini ada saya? Yang dapat jelas yang merah soalnya gitu ya. Jika P maka Q, itu bunyinya jika R adalah irasional, maka akar R adalah irasional. Maka tidak Q, maka tidak P menjadi apa? Ya, tidak yang belakang. Jika akar R adalah rasional kan gitu ya. Ini tidak Q. Ini kan P, ini Q. Ini adalah tidak Q, maka ini tidak P, gitu kan ya? Tidak irasional itu kan berarti rasional. Jika akar R adalah rasional, maka R-nya juga rasional. Nah, kalau dengan kontraposisi ternyata kita memiliki definisi yang baik. Akar R itu rasional. Akar R ini adalah rasional. Artinya apa? Ada bilangan bulat A dan B, di mana B-nya tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga akar R itu adalah ini definisi rasional. Kembali ke yang tadi kita sampaikan di sini, itu rasional. Oke. Kalau akar R rasional, gitu ya, maka dengan memangkat duakan itu, mengkuadratkan semuanya, tadi kan di sini bahwa akar R adalah A per B, gitu ya. Ini. Dengan mengkuadratkan, sekarang kita dapatkan bahwa R adalah A kuadrat per B kuadrat. A kuadrat itu anggota bilangan bulat,
B kuadrat juga anggota bilangan bulat, maka R ini juga rasional. Ya. Ternyata kalau kita buktikan dari kontraposisinya, mudah kita buktikan. Ya. Ternyata pernyataan jika Q maka jika not Q maka not P ini adalah benar. Kalau ini benar, maka pernyataan jika P maka Q itu juga benar, gitu loh, maksudnya gitu. Ya. Maka tadi pernyataan R adalah rasional, ya. Maka akar R juga irasional tadi ya, pernyataannya ya. Kalau R itu irasional, akar R juga irasional, itu dapat kita buktikan. Tapi kalau secara langsung metode 1 tadi nggak bisa. Nggak ada definisi untuk irasional. Tapi dengan membuat kontradiksinya, ya, kontradiksinya bisa menjadi benar. Oke, bisa menjadi benar. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Saya akan kembali ke belakang lagi. Masih ada space nggak? Oke, tadi di sini ya. Oke. Oke, sekarang saya bertanya lagi. Kalau saya balik. Jika X kuadrat itu adalah bilangan ganjil, maka X-nya juga ganjil. Ini kita balik tadi. Kalau X ganjil, X kuadratnya ganjil tadi langsung ya. Ganjil ada definisinya, ini ada definisinya. Oke. Mudah. Tapi kalau jika X kuadrat ganjil maka X ganjil, apa yang kita kerjakan? X kuadrat itu ganjil. X kuadrat adalah ganjil. Artinya ada definisi ganjil, kita memang tahu. X kuadrat itu berarti 2K plus 1. Oke. Lalu bagaimana dengan 2K plus 1? Berarti X-nya adalah akar 2K plus 1. Bagaimana kita tahu akar 2K plus 1 ganjil? Ini sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Oke. Maka kalau kita masih mempertahankan bahwa menggunakan implikasi jika X kuadrat ganjil, maka X ganjil, kita tidak bisa menemukan apa-apa gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu coba mari kita gunakan metode yang implikasi 2. Ya. Berarti kita akan tuliskan apa? Bentuk kontraposisinya. Oke. Apa kontraposisinya dari pernyataan ini menjadi apa? Jika X tidak ganjil, berarti genap. Ya. Maka X kuadratnya juga tidak ganjil, genap. Ya. Wah, ini jadi mudah. Ini kan berarti membuktikan yang kedua tadi. Ya. Ya. X genap itu apa? X sama dengan 2K. Maka X kuadrat adalah 2K kuadrat. Sama dengan 4K kuadrat. Ini adalah 2 kali 2K kuadrat. Ini 2 kali sesuatu yang lain. Oh, pasti ini adalah genap. Oke, sudah mudah. Gitu ya. Nah, benarnya ini, jika X genap, maka X kuadrat genap itu sama dengan bahwa jika X kuadrat ganjil, ya, maka X ganjil. Gitu loh. Ini membuktikan dengan implikasi metode yang kedua. Oke. Jadi kalau tidak bisa direct langsung, ya kita dengan pembuktian yang kontraposisinya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cara menentukan pakai cara 1 atau cara 2 gimana Pak caranya? Caranya juga dari soalnya itu sendiri. Soalnya bisa dikerjakan enggak? Coba misalnya saya ulangi lagi tadi. Saya tulis di sini ya. Oke. Tadi di sini saja. Oke. Jika R irasional, maka akar R juga irasional. Kalau kita bermula dari R itu irasional, kita kan tidak punya definisi irasional itu kayak apa gitu. Maka yang saya tulis biru itu kan kita do nothing, tidak bisa mengerjakan apa-apa gitu loh. Maka kalau itu adanya, kita coba menggunakan kontraposisinya begitu loh. Seperti tadi, contoh tadi ya. Saya ulang lagi.
Jika X adalah ganjil, X kuadrat itu ganjil, maka X-nya adalah ganjil. Apa yang kita tahu, apa yang kita dapat kerjakan, sorry. Oke, ada kesalahan. Oke. Apa yang kita bisa kerjakan ketika X-nya X kuadrat ganjil? Akan kita membuktikan X-nya ganjil. X kuadrat ganjil berarti X kuadrat adalah 2K plus 1. Berarti X sama dengan akar 2K plus 1. Bagaimana ini ganjil? Kan tidak ada definisinya. Susah sekali itu membuktikan itu. Yang paling bisa adalah kita balik. Kontraposisinya itu adalah jika X tidak ganjil, maka X kuadrat tidak ganjil. Gitu ya. Apa itu? X tidak ganjil berarti jika X genap, maka X kuadrat juga genap. Ini adalah kontraposisinya adalah jika X kuadrat ganjil, maka X ganjil. Ini cara ini kita mentok, ya. Tidak ada jalan, maka kita coba dengan kontraposisinya, gitu. Ya, kalau memang kita mentok tidak ketemu, ya dicoba dengan kontraposisinya. Apa mesti bisa? Ya juga belum tentu, ya. Maka ini memang trial and error gitu ya, pembuktian itu. Tidak ada pembuktian yang pasti harus seperti ini, memang tidak ada panduan seperti itu, gitulah. Oke, Pak. Gimana? Sudah menjawab? Ya, jawab. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang lain? Ya, sekali lagi kita lihat problemanya kayak apa begitu ya. Baik, itu yang pertama. Nah, kemudian ini tadi sudah ya. Kita akan metode ekuivalensi. Ekuivalensi metode pertama. Ekuivalensi. Ekuivalensi itu masih ingat apa? P maka jika dan jika Q. Ekuivalennya dengan apa? Jika P maka Q dan jika Q maka P. Oke. Maka kalau kita diberikan pada ekuivalensi membuktikan itu jika dan jika, kita pecah pembuktiannya adalah menjadi dua buah proposisi, dua buah implikasi. Ya. Maka kita buktikan ini benar dan harus ini benar, kedua-duanya harus benar, baru ini benar gitu loh. Itu kalau metode ekuivalensi pada metode yang pertama. Nanti ada ekuivalensi metode yang kedua. Oke. Ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan jika dan jika, kita tadi berikan statement ya. P jika dan jika Q. Maka kita membuktikan proposisi, dua proposisi ya. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Masing-masing dibuktikan dengan implikasi ya yang sudah kita kenali sebelumnya dengan implikasi metode 1 tadi ya. Maka kita buktikan jika P maka Q dan juga sebaliknya. Ya. Pertama kita tunjukkan jika P maka Q. Lalu dilakukan dengan salah satu dari kedua metode yang sudah kita buktikan yaitu implikasi 1 maupun implikasi yang kedua tadi. Nah, setelah ini terbukti jika P maka Q, sekarang kita tunjukkan jika Q maka P ya. Lakukan ini dengan cara yang sama pada metode membuktikan jika P maka Q tadi. Oke ya. Jika ini juga terbukti, ini benar, maka jika dan jika ini menjadi benar begitu loh. Oke. Oke, contoh. Ini saya rasa bukan hukum De Morgan ya. Ini adalah hukum apa namanya? Distributif yaitu ya. Distributif. Oke, untuk himpunan. Andaikan A, B, dan C ini adalah himpunan, maka A irisan B union C, ya, ini A irisan B union C adalah A irisan B union A irisan C. Ini sudah kita kenali teori himpunan kemarin. Oke. Ya. Nah, sama dengan semacam ini. Ini secara logika itu bisa kita nyatakan sebagai ekuivalen. Ekuivalen itu kita dapat nyatakan sebagai implikasi gitu ya. Itu ya, ekuivalen. Itu sama dengan. Oke. Ya, maka kita akan membuktikan dua cara.
Ya, sama itu kan kalau anggotanya A menjadi anggota B dan juga anggotanya B menjadi anggota himpunan A kan gitu, itu sama. Oke, buktinya. Maka kita buktikan kalau ada Z sembarang ini adalah anggota A irisan B union C, maka ini mengakibatkan Z juga anggota A irisan B union A irisan C dan sebaliknya. Dan sebaliknya itu artinya apa? Kalau Z anggotanya A irisan B union A irisan C juga menyebabkan Z anggotanya A irisan B union C. Oke. Maka kita tunjukkan yang pertama. Kita tahu Z adalah anggota A irisan B union C. Mengimplikasikan maka Z anggota A irisan B union A irisan C. Maka kita mulai dari asumsi. Z ini adalah anggota A irisan B union C. Maka secara bersama-sama Z itu berada di A dan berada di B atau C. Ya. Saya ulangi. Berarti Z itu secara bersama-sama ada di A dan sekaligus berada di B atau C. Gitu ya. Oke. Ya, jadi Z ada di A dan bersama-sama itu artinya dan Z berada di B atau C. Dengan demikian apa? Z itu berada di A dan B, ya, A dan B, atau berada di A dan C. Oleh karena itu Z itu berada di A irisan B atau OR union A irisan C. Yang pertama terbukti. Sekarang kita tunjukkan bahwa jika Z itu anggota A irisan B union A irisan C, maka Z juga berada di A irisan B union C. Jadi ini bukti yang ke sana, syarat perlu. Ini kalau dalam matematika namanya syarat perlu. Kalau yang ke sana nanti adalah syarat cukup, gitu ya. Oke, syarat perlu dan syarat cukup. Oke. Ya, baik. Z anggota di A irisan apa namanya? Ini Z di sini itu mengimplikasikan Z di sini. Oke. Kita asumsikan Z berada di A irisan B union A irisan C. Maka ini Z itu secara serentak berada di A irisan B atau di A irisan C, ya, berada di A dan B atau kalau tidak secara serentak berada di A dan C. Oke. Oleh karena itu Z berada di A dan Z juga berada di B atau C. Nah, ini tidak lain bahwa Z itu anggota di A dan B union C, gitu ya. Jadi ini juga terbukti, maka B implikasinya ini adalah jadi terbukti. Jadi kalau B implikasi itu membuktikan implikasi dua kali, ya, dua arah. Jika A maka B dan jika B maka A, gitu. Itu B implikasi. Ya. Sekarang membuktikan ekivalensi dengan metode yang kedua. Apa maksudnya ekivalensi dengan metode 2? Yaitu membuktikan jika dan jika tadi, ya, kita bangun sebuah rantai implikasi dari jika dan jika. Jadi seperti yang kita buktikan pertama tadi, ya, kita buktikan ini suatu pernyataan. Ini ekivalen dengan ini ekivalen dengan ini ekivalen dengan ini ekivalen dengan ini, ekivalen dengan yang terbukti, gitu ya. Jadi ini yang kita maksud rangkaian jika dan jika, ya, serangkaian, gitu ya, sebuah rantai, gitu ya, rantai, gitu ya. Tadi ketika kita membuktikan akar dari persamaan kuadrat tadi kan persamaan kuadratnya turun sampai yang terakhir ketemu X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu namanya rangkaian biimplikasi. Oke. Rangkaian ekivalensi. Oke. Contohnya teorema. Kalau kita memiliki barisan X1 sampai Xn, ya, ini memiliki nilai standar deviasi 0. Ya. Standar deviasi 0. Ini jika dan jika semua nilainya itu adalah sama dengan rata-ratanya. X sama dengan min untuk semua X, ya. XI sama dengan min untuk semua I. Oke. Bagaimana membuktikan ini? Lah, yang perlu kita ingat membuktikan ini adalah apa atas standar deviasi dulu itu apa? Masih ada yang ingat? Rumusnya apa?
Ada yang ingat standar deviasi? Sigma I 1 sampai N XI min X bar kuadrat, ya, ini di akar per N min 1, gitu ya. Oke. Nah, standar deviasi ini sama dengan 0. Karena ini ada N data, ini pasti tidak 0. Maka ini mengakibatkan yang 0 adalah yang bagian atas ini. Ini harus yang sama dengan 0 kan ini. Ketika standar deviasinya sama dengan 0, maka jumlah yang di atas ini yang sama dengan 0. Kan begitu. Oke, kita turunkan. Oke. Maka ini adalah rumusan dari sigma I dari 1 sampai N, ya. Bukan itu, akar sigma ya. Sorry. Ya, kita betulkan. Oke. Ini adalah akar dari sigma I dari 1 sampai N XI min X bar, di mana X bar adalah rata-ratanya. Ini kalau kita jabarkan, kita buka kan seperti ini. Dan ini nilainya 0. Sigma itu adalah X1 min X bar, ini mu itu rata-ratanya kuadrat. X2 min X rata-ratanya kuadrat. Sampai dengan Xn min rata-ratanya kuadrat. Ini sama dengan 0. Ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti kalau ini kita kuadratkan, kan juga sama dengan 0. Kuadratnya kan bentuknya ini. Ya. Ini jika dannya jika ini. Jadi kondisi ini jika dannya jika ini, gitu ya, rangkaiannya, gitu ya. Jadi X1 min mu dikuadratkan plus X2 min mu dikuadratkan, seterusnya Xn min mu dikuadratkan sama dengan 0. Oke. Oke. Apa yang kita simpulkan? Yang kita simpulkan, karena ini semuanya adalah jumlah-jumlahan plus gitu ya, tidak ada yang negatif ya. Semua jumlahan apapun itu hasilnya 0, pasti masing-masingnya kan 0. Ini 0 plus 0 plus 0 itu baru sama dengan 0, gitu kan ya? Paham? Oke. Oleh karena itu kalau semuanya 0 itu berarti XI yang manapun min X bar sama dengan 0, maka XI sama dengan X bar. Jadi semua X itu nilainya sama dengan rata-ratanya. Oke, semua X sama dengan nilai rata-ratanya. Atau X-nya itu semuanya sama nilainya gitu ya. Itu boleh gitu. Oke. Jadi penjelasan ini karena 0 adalah satu-satunya bilangan dengan akar pangkat 2 yang sama dengan 0. Oke. Kalau di akar, apalagi ini bentuk kuadrat. Kuadrat itu pasti tidak ada yang kurang dari 0, itu enggak ada. Kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 karena dikuadratkan semuanya, ya. Yang lebih besar sama dengan 0 kalau dijumlahkan 0, ya pasti ya sama dengan 0 itu saja yang mungkin gitu ya. Maka kembali ke pernyataan teoremanya bahwa standar deviasi sebarisan itu adalah 0, ya. Ini benar jika semua nilainya sama dengan rata-ratanya gitu ya. Itu adalah dengan serangkaian dari apa namanya biimplikasi. Oke, implikasi. Oke, ya. Ini juga sudah sering kita gunakan ya untuk membuktikan yang ya kalau kita sekolah dulu, oh ini dapat diturunkan menjadi ini, terus apalagi oh terbukti gitu akhirnya gitu ya. Oke, itu namanya membuktikan ekivalensi yang metode yang kedua. Oke. Baik. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Metode berikutnya adalah pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kontradiksi. Ini mirip-mirip ketika di proposisional dulu adalah proof by falsifikasi, ya, mirip-mirip tapi tidak selalu sama persis. Oke. Ya. Dalam metode pembuktian ini disebut metode tidak langsung. Tidak langsung. Ya. Artinya apa? Kita perlihatkan bahwa proposisi itu dianggap salah dulu. Dianggap salah. Maka kalau suatu kontradiksi logis atau
absurditas muncul, ya, itu berarti yang kita anggap salah tadi berarti benar gitu ya. Jika P-nya ini adalah salah, maka P-nya itu berarti benar gitu ya. Oke, itu pembuktian dengan kontradiksi. Oke. Metodenya gimana? Tuliskan bahwa kita akan membuktikan dengan metode kontradiksi. Oke. Pertama kita andaikan P-nya salah. Ya. Maka dengan deduksi logis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka ya, kalau di akhir terjadi kontradiksi. Ada terjadi kontradiksi. Oleh karena itu P-nya mesti menjadi benar. Ya. Jadi kalau memang pernyataan itu adalah benar, maka kalau kita salahkan terjadi kontradiksi gitu. Intinya seperti itu. Oke. Contohnya gimana? Contohnya ini. Nah, akar 2 adalah irasional. Sekali lagi kalau membuktikan irasional itu kan tidak ada definisinya. Yang ada buktinya adalah rasional definisinya dengan baik. Tapi ini kan bukan implikasi. Ini sebuah statement saja. Maka kalau kita bekerja dari akar 2 irasional itu dengan biimplikasi tadi, tidak akan ketemu gitu ya. Maka kita akan gunakan pembuktian dengan kontradiksi. Andaikan, misalkan, akar 2 adalah tidak irasional. Artinya akar 2 adalah rasional. Ini menyelisih atau menegasi dari ini, not-nya dulu. Misalnya ini P, ya, kita negasi menjadi misalkan not P. Ya, not P. Apa yang terjadi dengan not P? Artinya akar 2 adalah rasional. Oleh karena itu definisi rasional tadi adalah ada AB anggota bilangan bulat sehingga akar 2 adalah AB, A per B. Di mana A dan B adalah irreducible. Tadi sudah saya katakan irreducible itu artinya tidak bisa direduksi lagi. Maksudnya gimana? Kalau setengah sama dengan 4/8, ini juga setengah. Tapi ini yang namanya reducible. Ini bisa direduksi, sama-sama dibagi 4. Yang esensinya, yang rasional adalah setengah ini, gitu loh. Nah, definisi rasional adalah dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B anggota bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0, dan AB ini tidak reducible atau irreducible. Jadi A dan B tidak bisa direduksi, tidak bisa diringkas. Oke. Ya. Jadi statement penting pada pendefinisian ini adalah A dan B ini adalah irreducible. Maknanya seperti ini. Kalau ini yang namanya irreducible adalah yang ini. Oke ya. Oke. 2/3 ini adalah irreducible. Ini sebetulnya nilai sama dengan 4/6 kan? Tapi ini namanya reducible gitu ya, dengan membagi 2 gitu ya. Itu dapat direduksi artinya. Baik. Oleh karena itu, karena ini irreducible, nilainya A akar 2 adalah A per B, maka kalau kita kuadratkan, bahwa akar 2 kuadrat sama dengan ya sisi kanan kuadrat. Akar 2 kuadrat itu menjadi 2, sisi kanan kuadrat ya A kuadrat per B kuadrat. Ini dari sini kita kuadratkan gitu kan ya. Oke. Maka dari sini kita dapatkan apa? Bahwa A kuadrat sama dengan 2B kuadrat gitu kan ya. Ini A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Oke. Kalau A kuadrat 2B kuadrat, berarti A kuadrat itu masihlah genap. Kenapa? A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, kok kita simpulkan A kuadratnya genap? Karena 2 kalinya B kuadrat gitu ya. Ya. Kalau A kuadrat, 2AB kuadrat sama A kuadrat, maka A kuadratnya adalah bilangan genap. Kalau A kuadrat itu bilangan genap, maka A pasti juga bilangan genap. Tadi buktinya tadi. Dengan dibalik. Kalau A-nya ganjil, maka A kuadrat ganjil ya, dengan kontraposisinya. Ya, sudah kita buktikan. Ya. A-nya adalah genap. Karena itu bentuk A kuadrat ini ya, karena A-nya sendiri genap dikuadratkan, pasti dia kelipatan dari 4. Ya. Pasti kelipatan dari 4. Oke.
Berarti 2B kuadrat itu adalah kelipatan dari 4, maka B-nya pasti genap gitu ya. 2B kuadrat itu kelipatan dari 4. Maka B-nya pasti genap gitu ya. Oke. Jadi kita lihat dalam hal ini AB itu masing dua-duanya adalah bilangan genap. Ya. Jadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat, tapi dua-duanya A dan B itu adalah bilangan genap. Kalau A dan B bilangan genap, berarti dapat direduksi dong. Yaitu apa? Dengan membagi dengan 2. Sehingga kalau ini yang terjadi, ada AB-nya, tapi AB itu adalah reducible. Padahal tadi harusnya irreducible. Ya, di sini adalah ada pembagi bersama, yaitu 2. Artinya apa? Artinya terjadi kontradiksi. Ya, muncul kontradiksi. Jadi dengan mengenonkan ini tadi, menegasikan terjadi kontradiksi. Maka apa kesimpulannya? Ya yang benar ya ini adalah benar gitu ya. Jangan di non P-nya. Kalau non P, maka terjadi kontradiksi tadi ya. Kontradiksi. Ya, ada kontradiksi. Maka berarti pemisalan menjadi non P tadi adalah keliru. Yang benar adalah P. Jadi kesimpulannya akar 2 adalah rasional. Oke. Ya, ini nanti silakan diulangi nanti ya untuk apa namanya rekamannya ya. Ini saya sudah berusaha menjelaskan sedetail-detailnya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah pembuktian dengan analisis kasus. Analisis kasus. Ya. Bagaimana pembuktian dengan analisis kasus? Yaitu kita menguji setiap kasus yang mungkin. Setiap kasus yang mungkin. Misalnya tadi kan, kalau tadi, jika X ganjil, maka X kuadrat ganjil. Mungkin nggak kita menguji seluruh X ganjil itu kita hitung semuanya? Itu tidak mungkin, karena banyaknya X itu adalah tak terhingga. Maksudnya kita membuktikan kasus yang tak terhingga banyaknya. Itu ya. Maka kalau yang tak terhingga banyaknya seperti X ganjil maka X kuadrat ganjil tadi dengan metode yang sebelumnya sudah kita bahas. Bagaimana yang dimaksud dengan kasus di sini? Maka di sini hanya bisa dilakukan, ya, hanya bisa dilakukan jika banyaknya kasus itu ya terbatas, finite, gitu ya, finite. Contoh. Untuk setiap 2 bilangan real apapun A dan B, maka berlaku bahwa max AB tambah min AB itu selalu sama dengan A dan A plus tambah B. Apapun A dan B, max AB plus min AB sama dengan A plus B. Oke. Baik. Untuk 2 buah bilangan real AB itu pasti hanya ada 3 kasus. Apa itu? Kaitannya dengan max min, perbandingan. 1. Ya. Ketika A lebih besar dari B. 2. A kurang dari B. 3. A sama dengan B. Ada nggak kasus yang lain hubungan antara A dan B? Kalau tidak A lebih besar, ya A lebih kecil. Kalau tidak pasti sama gitu ya. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil itu sama gitu ya. Hanya ada 3. Maka ketika ini kita cek semuanya. Ketika A itu lebih besar dari B, max AB itu berarti nilainya apa? A lebih besar dari B, max AB yang besar apa? A, oke. Min AB? B. B, ya. Maka ini hasilnya adalah A plus B. Benar kan? Oke. Ini jika A lebih besar. Tapi kalau jika A lebih kecil dari B, max AB itu apa? B. B, gitu ya. Min AB apa? A. A. Ini juga B plus A ya, A plus B kan? Komutatif, gitu ya. Sekarang kalau A sama dengan B, max AB itu apa? Ya bisa A, bisa B gitu kan ya. Min AB ya bisa A, bisa B. Bisa A plus A, bisa B plus B, ya bisa A plus B gitu kan ya. Kalau sama, nilainya sama. Maka
karena hanya 3 case, 3 kasus, semuanya benar, hanya 3, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, gitu ya. Itu pembuktian dengan analisis kasus. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Cukup jelas ya? Tak kasih satu contoh lagi yang terakhir. Oke. Contoh yang terakhir. Oke. Ya. Oke. Ini contoh berikutnya. Contoh. Jika ya atau saya tulis seperti ini saja. Saya tulis seperti ini saja. Oke. N pangkat 3 plus N adalah bilangan genap. Ya. Untuk N adalah bilangan bulat positif. Ya. Bilangan bulat positif itu adalah N anggota N positif. Nah, gitu ya, paham ya? N positif itu berarti dia bilangan bulat positif. Ya, N bilangan bulat positif. Ya. Kira-kira mau dengan apa kita buktikan? Kalau N itu bilangan positif itu ada berapa jenis N? N itu bilangan bulat positif, ada berapa jenis dari N? 2. 2. Apa itu? Ganjil genap. Ganjil atau genap. Jadi cukup dengan 2 hal itu kita akan buktikan. Ini maka dibuktikan dengan kasus. Ya, dibuktikan dengan kasus. Dengan analisis kasus. Karena kondisi N itu cuma ada 2. Kalau tidak ganjil, ya genap. Ya. Sekarang kita cek bagaimana kalau N-nya ganjil. Ganjil tadi kita tahu apa? Bahwa N berarti 2K plus 1. Maka bentuk dari N pangkat 3 plus N menjadi apa? 2K plus 1 pangkat 3 plus 2K plus 1. Oke? Ini menjadi 2K plus 1 kuadrat, ya kita hitung di sini ya, 2K plus 1 kuadrat itu adalah 4K kuadrat plus 4K plus 1. Ini kuadrat, kalau pangkat 3 masih kita kalikan 2K plus 1. Jadi apa? 4K kuadrat kali 2K, itu berapa? 8K pangkat 3. K kuadratnya menjadi berapa? 4K kuadrat kali 1, 4K. 2K kali 4K, 8K kuadrat tambah 4K, berarti apa? 12K kuadrat. K-nya ada berapa? K-nya adalah 4K plus 2K, ini plus 6K. Plus 1. Ya, yang depan ini adalah 8K pangkat 3 plus 12K kuadrat plus 6K plus 1, ini plus 2K plus 1. Maka hasilnya adalah 8K pangkat 3 plus 12K kuadrat plus 8K plus 2. Ini adalah sama dengan 2 kali 4K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 4K plus 1. Ya. 2 kali sesuatu. 2 kali sesuatu. Gitu ya. Maka ini pasti genap. Oke ya. Jadi kalau N-nya ganjil, hasil nilai dari N pangkat 3 plus N itu adalah tetap genap. Oke? Bagaimana kalau N-nya genap? Ya. Saya rasa cukup mudah ya. Kalau N-nya genap, artinya apa tadi? N adalah 2K. Maka bentuk N pangkat 3 plus N berarti adalah 2K pangkat 3 plus 2K. Ini adalah 8K pangkat 3 plus 2K. Ya, maka ini adalah menjadi 2 kali 4K pangkat 3 plus
K. Ini juga sama dengan 2 kali K yang lain, dan ini adalah pasti genap. Oke. Jadi, apapun kondisinya N ganjil juga benar, N genap juga benar, berarti benar untuk semua N. Karena N itu kalau bilangan bulat positif, itu adanya cuma ganjil atau genap. Jadi semua nilai itu dipenuhi, maka benar untuk semuanya, begitu ya. Jadi ini yang terakhir adalah dengan analisis kasus ya, pembuktiannya dengan analisis kasus. Tapi ingat, kalau analisis kasus adalah hanya untuk kasus-kasus yang finite, artinya jumlah kasusnya yang terbatas, bukan kalau ganjil. Ini tadi ya, saya ulangi, kalau X ganjil, maka X kuadrat ganjil, kita akan menguji X semuanya, enggak mungkin gitu ya. Karena X ganjil itu ada tak terhingga banyak. Yang tak terhingga itu pasti tidak mungkin bisa dicoba gitu ya, tidak bisa dicoba. Oke. Baik, itu teman-teman semuanya. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Ada yang mau raise hand? Kalau sudah cukup jelas, mudah-mudahan ini penting ya. Bagaimana untuk teknik bukti dan pembuktian dalam matematika. Ya, ini juga mengajari kita kerangka berpikir yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Cukup jelas? Oke, ya. Kalau cukup jelas, bisa saya akhiri sampai di sini semuanya. Oke. Belum absen, Pak. Ya, absennya mari. Absennya dimunculkan semuanya. Gambarnya kita ambil ambil screenshotnya. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah ceria-ceria mau lebaran ini ya. Oke, sambil muncul semuanya. Ini kuliah terakhir sebelum lebaran ya. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan hari Idul Fitri bagi yang merayakan, dan mudah-mudahan dengan Idul Fitri kita semuanya mendapatkan kebaikan yang banyak dan dilancarkan, dan semuanya nanti bisa lolos untuk masuk S2 semuanya. Oke, amin. Amin. Oke. Drufayoti, Mbak Drufa, mana? Itu Mas, Pak. Siti, Fitriani Ayu, Kusuma, mana? Ada masalah dengan kamera? Mbak Fitri katanya kameranya bermasalah, Pak. Siap, oke. Oke, Mbak Fitri bermasalah, Mbak Drufayoti masih background semuanya. Ini malah gambar apa ini? Oke. Oke, Mbak Druf sudah oke? Itu Mas Drufayoti. Bentar, Pak. Mas loh, Mas ya. Mas Drufayoti itu saya kira kalau Putri di belakangnya Tresvara. Oke, siap. Mas yang kurang jelas nggak apa-apa. Siap ya? 1, 2, 3, print screen. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi setelah Idul Fitri ya. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Aidin, Bapak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke. Lahir batin, Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Boleh? Nanti UTS-nya kayak gimana ya, Pak? UTS-nya nanti saya umumkan ya. Prinsipnya nanti UTS-nya soal saya kirim lewat elok. Anda bisa download pada jam dan waktu tertentu, mengerjakan waktu tertentu, nanti diupload lagi lewat elok lagi. Oh, gitu ya? Waktu tertentu. Jadi tidak boleh melebihi waktunya. Karena kalau melebihi waktunya pasti tidak bisa mengumpulkan. Begitu kurang lebihnya ya. Seperti tugas kemarin ya, Pak? Seperti tugas kemarin ya, seperti PR kemarin. Tapi waktunya lebih pendek, namanya ujian kok ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu durasinya berapa lama ya, Pak? Durasinya paling maksimum 2 jam. Ya, tapi nanti saya tambah waktu sekitar 10 menit untuk upload, untuk ini tulis tangan ya, bukan ketik komputer, tulis tangan, nanti difoto lalu di PDF-kan gitu ya, baru diupload. Ya, di-share lewat lewat elok gitu. Ya, tulis tangannya sendiri. Oke, gitu. Oke, nanti ada tambahan waktu, ada khusus untuk ini saya beri alokasi. Biasanya 10 sampai 15 menit untuk kepentingan upload-uploadan ya. Maka jangan digunakan untuk mengerjakan semuanya, untuk upload juga mengerjakan nanti Anda kehabisan waktu. Begitu ya?
Ya, Pak. Dan materinya dari minggu 1 sampai minggu ke-5 semuanya. Oke, Oh, iya. gitu. Terima kasih. Monggo. Kalau Oke. boleh tanya, Terima kasih, Pak. untuk UTS-nya nanti antara Senin sampai Jumat atau hari Sabtu ya Pak? UTS nanti yang mengatur dari prodi. Yang paling mungkin adalah yang semuanya bisa. Kalau bisanya cuma hari Sabtu dan weekend dan sebagainya, pokoknya prioritas yang terbaik untuk mahasiswa. Yang tidak mengganggu. Gitu. Baik Pak. Percaya saja lah, pokoknya begitu. Tidak ada yang memberatkan, merugikan, apalagi ini kan mengikuti, sebetulnya mengikuti yang weekend gitu ya. Maka ketentuannya nanti semuanya ikut yang weekend gitu ya. Jadi yang weekend tidak akan diseret-seret bahwa yang tidak weekend gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Mas ya. Oke. Ya, makasih ya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya.